Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Supiani. Dalam kali ini diklat kita berjudul meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas nih, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Tapi sebelumnya mungkin sedikit saya memberi motivasi ke Bapak Ibu. Seperti biasa, orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua. Tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak muda. Jadi ya, saya yakin dan percaya nih, Bapak Ibu yang tergabung dalam diklat ini adalah Bapak Ibu yang sangat luar biasa, yang punya jiwa muda. Karena Bapak Ibu tetap berorientasi pada kesempatan. Walaupun mungkin ini di weekend ya, Bapak Ibu harusnya bisa santai dengan keluarga, tapi tetap menyempatkan diri untuk tetap upgrade informasi. Baik, seperti yang tidak sampaikan tadi bahwa kita akan membahas bagaimana itu profil pelajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kita mulai dulu dari apa sih profil pelajar Pancasila. Saya yakin dan percaya nih Bapak Ibu udah paham apa sih profil pelajar Pancasila. Namun tetap saya mengingatkan, apa sih profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajar yang sepanjang hayat, yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi dari pernyataan tersebut kita bisa lihat bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah peserta didik atau pelajar yang memiliki karakter, yang berkompeten, dan perilakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di hal ini harus menunjukkan paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar di Indonesia dengan kemampuan abad 21 dalam kebutuhan pengembangan sumber daya manusianya. Makanya profil pelajar Pancasila itu dijadikan sebagai tujuan pendidikan nasional. Nah, sehingga profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila kita tahu bersama, yaitu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi keenam dimensi tersebut harus kita sajikan secara utuh kepada peserta didik, ya, sehingga mereka akan menjadi pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi, berkarakter, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di mana kita bisa melihat capaian kalau kita mau membuat modul ajar, kita ada patokannya adalah capaian pembelajaran. Kalau kita mau membuat modul project, maka Bapak Ibu bisa melihatnya adalah di dimensi profil pelajar Pancasila. Nih, ya. Kemudian baru kita masuk ke project. Apa sih project penguatan profil pelajar Pancasila atau P5? Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Ya, di kurikulum sebelumnya juga kita sudah mengenal pembelajaran berbasis proyek. Namun proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sedikit berbeda dengan proyek saat kita melakukan kegiatan intrakurikuler di kelas, Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal. Jadi struktur belajarnya lebih fleksibel, kegiatan belajarnya lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitarnya. Jadi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, target capaiannya itu adalah karakter atau
atau dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri yang mau kita kuatkan. Berbeda dengan proyek pada kegiatan intra yang menjadi target capaian kita adalah capaian pembelajarannya. Artinya kita ingin menguatkan capaian pembelajaran peserta didik berdasarkan mapelnya tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungannya. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, ya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sintak-sintaknya pun hampir sama dengan pembelajaran berbasis proyek seperti yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, memiliki perbedaan dengan proyek kegiatan pada intra tadi, karena yang dikuatkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir bertujuan untuk menguatkan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bukan capaian pembelajaran pada bidang studi tersebut. Jadi kira-kira apa saja sih Bapak Ibu yang perlu kita ketahui saat kita menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan. Di semua tingkatan ini ya bertahap. Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdekanya juga bertahap, maka proyeknya juga bertahap. Kemarin saya ada mendengar Bapak Ibu yang katanya, kami harus dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya harus, Bu. Ya tidak begitu Bapak Ibu. Kalau SD berarti yang melaksanakan proyek, kalau di tahun pertama ya hanya kelas 1 dan kelas 4. Kalau sudah tahun kedua berarti 1, 2, 4, 5. Kalau SMP tahun pertama hanya kelas 7, tahun kedua berarti 7, 8. Jadi seperti itu. Ya bertahap. Ya, jadi jangan sampai kita walaupun di sini bacanya dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan, maksudnya di kelas setiap kelas itu ada proyeknya gitu. Kemudian total alokasi waktunya itu adalah sebesar 20-30%. Jadi itu total, baik itu kita di di pendidikan dasar, menengah, diksus ataupun kejuruan, ya. Sementara kalau di PAUD alokasinya dilaksanakannya itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau di PAUD itu kita laksanakan dalam konteks perayaan tradisional lokal, hari besar nasional, hari internasional dan lain-lain. Kemudian tema proyek sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk SD, SMP, SMA itu totalnya ada 7 dan 1 ada tema khusus untuk kejuruan. Tema wajib untuk SMK yaitu kebekerjaan. Kalau PAUD temanya ada 4 nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan akan memfasilitasi kegiatan proyek. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu belum bisa melaksanakan kegiatan proyek, belum bisa menyusun proyeknya, Bapak Ibu bisa menyusunnya, tidak harus wajib menyusun. Kalau menyusun itu lebih bagus, tapi Bapak Ibu bisa mengadopsi modul proyek yang ada di PMM karena memang pemerintah sudah menyediakannya Bapak Ibu di sana. Kalau Bapak Ibu berminat, cocok dirasa, dianalisis cocok, maka silahkan dipergunakan. Kalau kurang cocok mungkin bisa kita modifikasi ya. Kalau lebih bagusnya lagi ya memang harus kita menyusunnya sendiri. Jadi ini ketentuan-ketentuannya. Kalau untuk PAUD, dalam 1 tahunnya minimal harus ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Untuk umum dan diksus itu 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda untuk SD. SMP minimal 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Kalau SMA kelas 11 dan 12 itu ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Kalau SMK begitu juga ada. Untuk kelas 10, 3 proyek dengan 2 tema berbeda, 1 tema kebekerjaan yang wajib tadi. Kemudian untuk kelas 11, 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Kalau kelas 12-nya 1 proyek aja dengan tema kebekerjaan.
Isinya apa saja tema itu? Ini dia Bapak Ibu. Untuk pendidikan dasar dan menengah Diksus serta kejuruan, ada kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, bineka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raga, suara demokrat, Banyuwangi Raga. Itu hanya dari SD sampai SMA, SMK. Tapi suara demokrasi itu tidak ada di SD. Jadi SD totalnya ada 6 Bapak Ibu ya. Kalau untuk untuk SMP itu sudah ada suara demokrasi dan SMA. Khusus untuk SMK ada kebekerjaan. Kalau PAUD ada 4 temanya Bapak Ibu ya. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, kemudian imajinasiku. Nah, ada pun tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam melaksanakan proyek itu ada 6. Yang pertama Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila yang mau Bapak Ibu terapkan. Ya. Jadi di sini memang yang berperan itu adalah pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang menentukan alokasi waktunya, pelaksanaan proyeknya, dimensi apa yang mau dikembangkan di setiap temanya. Kemudian yang kedua adalah membuat atau membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah akan menentukan siapa-siapa sih yang melaksanakan proyek ini, kemudian siapa koordinatornya, bagaimana tugas-tugas mereka. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Di sini kepala sekolah akan mengidentifikasi, melihat sejauh mana tingkat kesiapan pelaksanaan proyek di sekolahnya, apakah tahap berkembang, awal, atau sudah lanjut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah pemilihan tema. Seperti tadi sudah kita sampaikan, tema-temanya sudah ada berapa proyek yang harus dibuat dalam 1 tahunnya. Kemudian pemilihan topik spesifik. Kalau sudah tema besar disetujui, maka tim fasilitasi proyek nanti akan menyusun topik spesifik seperti apa. Kalau ini topik spesifiknya akan tergantung dengan kesiapan sekolah. Kalau tahap awal bisa topik spesifiknya untuk semua jenjang itu bisa sama kan, boleh. Tapi kalau untuk tingkat lanjut nanti sudah berbeda lagi. Kemudian yang terakhir adalah merancang modul proyek. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk modul proyeknya sebenarnya kementerian sudah menyediakannya. Bapak Ibu kalau belum mampu menyusunnya boleh mengadopsinya atau memodifikasi. Namun kalau memang Bapak Ibu mampu ya silakan monggo tim fasilitasi proyek bekerja sama untuk merancang modul proyek tersebut. Jadi ada beberapa prinsip pengembangan proyek, harus holistik, kontekstual, eksploratif, dan juga berpusat pada peserta didik. Ini tadi kalau kita mau memodifikasi modul proyek, boleh ya, kita ambil yang sudah ada atau membuatnya secara mandiri. Jadi apa saja sih komponen yang ada di dalam modul proyek? Itu ada sedikit perbedaan antara Dikdas-Dikmen dengan PAUD. Ya, kalau Dikdas-Dikmen dan Diksus itu serta kejuruan, ada 3 komponen atau 3 hal penting, yaitu ada informasi umum. Informasi umum berisi identitas penulis modul, sarana dan prasarananya, target peserta didiknya, kemudian relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah. Kemudian ada komponen inti, yaitu deskripsi singkat proyek, dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila, ada tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan proyek, asesmen, ada pertanyaan pemantik, pengayaan remedial, refleksi. Kemudian ada lampiran. Kalau untuk PAUD informasi umum cukup ada tujuan, durasi, dan alat. Komponen intinya ada permulaan, pengumpulan, dan penyimpulan. Kemudian di lampirannya ada kelanjutan proyek dan lain sebagainya. Ini contoh modul proyeknya, ini tahapan di PAUD tadi. Ada rubriknya Bapak Ibu ya, rubrik penilaian nih Bapak Ibu yang di PAUD ini udah pakar-pakarnya nih membuat seperti ini. Kalau kita yang dari SD, SMP, SMA mungkin harus banyak-banyak belajar nih mengembangkannya. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jikalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.